Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Disiarkan dari Masjid Darut Tauhid, Jalan Geger Kalonggirang nomor 38, Kota Bandung. Ayah, bunda, akang dan juga teteh, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi bersama saya Kang Usaib dalam acara Rawas Ramadan on Siniar. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, kita hari ini memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, maka siapkan kondisi kita untuk bisa mendapatkan apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini, pada episode hari ini, kita akan membahas tentang ini yang sering sekali kita lakukan ya, apalagi di bulan Ramadan. Apa itu? Ngabuburit. Nah, dari ngabuburit itu juga pasti ada yang namanya apa? Bukber. Dan insya Allah pada tema hari ini kita akan membahas tentang ngabuburit dan juga bukber. Dan juga alhamdulillah juga kita kedatangan tamu. Beliau adalah Ustadz Mardais Al-Hilali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Usep? Alhamdulillah Ustadz, sehat Ustadz. Ustadz, sekarang kan ya di bulan Ramadan itu kan banyak sekali ya, terutama orang Indonesia itu ada yang namanya ngabuburit. Ya Ustadz ya. Nah, dari ngabuburit itu sendiri artinya apa sih Ustadz? Iya, ngabuburit ini juga saya dapatkan istilah ini ketika saya berada di Bandung gitu. Karena saya sebenarnya bukan orang Bandung, saya asli orang Bekasi, tapi sudah lama tinggal di Bandung. Nah, dari kata-kata ataupun istilah tersebut, walaupun saya tidak berusaha mencari makna artinya, tapi secara praktek di lapangan orang kadang berbicara ngabuburit yuk. Nah, dari situ mereka berjalan-jalan ya ke sana kemari ya untuk mengisi waktu luang tersebut, dan ini biasanya ya dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, itu jadi yang saya pahami dari ngabuburit itu sendiri ya adalah jalan-jalan di waktu sore ya, mengisi waktu luang ya, untuk apa? Untuk nanti ya berbuka sampai menjelang waktu berbuka. Nah, itu diisi waktu-waktu tersebut oleh orang yang menamakan istilahnya ngabuburit. Jalan-jalan sore diisi ya oleh orang-orang yang ya entah mungkin ya bersepeda motor atau mungkin dengan acara-acara yang lain dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau biasanya identik dengan pemburu tajil ya, mencari-cari buat tajil gitu ya untuk buka bisa, gitu Ustaz ya. Bisa seperti untuk tajil seperti itu. Karena memang kalau saya lihat ini ya biasanya banyak para anak-anak muda itu ya di dekat tempat tinggal saya itu biasanya kalau sudah menjelang setelah asar asar jam 4-an ke sana lah, itu pakai motor ya, bawa teman-temannya ya seperti itu, nanti kumpul di sebuah tempat seperti itu, dan nanti pulang lagi ketika mungkin tinggal beberapa menit menjelang azan maghrib seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini sangat disayangkan ya. Ya, dengan diisi waktu luang seperti itu ya, apalagi dengan yang bukan mahramnya seperti itu. Istilah mereka mungkin ya lebih tepatnya pacaran aja seperti itu. Ya. Maka ya kalau kita yang sudah ngerti ataupun sedikit tahu ilmunya, ya maka kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat ya seperti itu. Oh gitu Ustadz. Terus juga Ustadz kan tadi ya ngabuburit itu dengan lawan jenis ya, mohon maaf ya, terus yang kurang bermanfaat tadi gitu kan. Nah, kalau yang disyariatkannya itu menurut Islam gimana sih Ustadz ngabuburitnya yang disyariatkannya Ustadz? Iya, ngabuburit yang disyariatkan itu mengisi waktu luang itu yaitu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, misalnya dengan taklim ya, kajian-kajian menjelang sore itu, atau misalnya seorang anak membantu orang tuanya ya, seorang anak yang perempuan membantu memasak ya makanan buat tajil seperti itu dan lain sebagainya.
Jadi ya ngabuburit yang syar'i ya gunakan ya kesempatan waktu itu ya dengan baik gitu ya, dengan amal soleh ya yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan cara tadi ya, diisi dengan kajian-kajian keilmuan, ceramah-ceramah ya yang seperti itu bermanfaat bagi kita. Adapun kalau yang tadi itu jalan-jalan hura-hura ke sana kemari ya, kemudian juga mungkin lisan pembicaraan kata-kata yang tidak terjaga seperti ini bukan mendatangkan pahala, malah ini adalah berdosa ya, mendatangkan dosa. Apalagi itu adalah bukan mahramnya, bukan, kalau saya melihat ya itu kebanyakan para pemuda itu adalah ya teman-temannya, entah teman SMA, SMP atau teman dari mana lah. Kadang diajak untuk hal-hal seperti itu. Nah ini sangat disayangkan ya. Bulan Ramadan itu kan bulan yang sangat istimewa ya, hari demi harinya, waktu demi waktunya itu sangat bermanfaat ya, dan itu akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bisa melaksanakan waktu-waktu kesempatan tersebut itu dengan diisi hal-hal yang baik gitu. Nah seperti itu. Ya, ya Ustadz ya, setahun sekali. Setahun sekali. Hanya bulan Ramadan saja, itu juga kita belum tentu apakah akan bertemu lagi dengan bulan tersebut atau tidak ya Ustadz ya. Dan juga identik juga dengan ini juga Ustaz, selain dari yang namanya ngabuburit, dan juga kita rame-rame biasanya gitu kan, rame-rame ada yang namanya bukber gitu ya, kan, bukber, buka bersama, baik itu yang tadi sesama sekolah lah, kuliah gitu kan ya. Nah itu juga kan secara tadi berkholwat ya, bercampur gitu kan. Nah itu menurut pandangan agama itu seperti gimana Ustaz? Iya sebenarnya kalau untuk sekarang sudah bisa untuk kita kita ikhtiarkan ya untuk bagaimana bukber yang syar'i atau yang sesuai dengan agama kita, yaitu ya bisa dengan dipisah gitu ya, ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat seperti itu, tanpa harus berkholwat, tanpa harus berpandang-pandangan seperti itu. Dan itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zaman kita sekarang ini. Jadi ya jangan sampai istilahnya ya berkholwat ataupun bersentuhan ya. Yang sebenarnya ini bisa kita lakukan, bisa kita usahakan ya, buat aja sub untuk khusus untuk ikhwan ya, kelompok untuk ikhwan, buat untuk akhwat, dan itu lebih tenang gitu. Kalau misalnya dicampur ikhtilat, bercampur baur gitu ikhwan akhwat, kita kan juga hati itu luar biasa ya. Setan menggoda manusia itu ya sangat luar biasa sekali untuk misalnya ya dari awal tatapan seperti itu, nanti kemudian pelan-pelan sedikit sedikit melakukan kemaksiatan yang pada akhirnya melakukan maksiat yang sangat berat. Nauzubillah min dzalik. Nah makanya ini disiasati ya, misalnya panitia ya buat saja, dan itu sangat mudah kok ya. Misalnya kalau ada ruangan misalnya atau misalnya di masjid, buat ya secara khusus, ini khusus ikhwan tidak boleh dimasuki oleh akhwat, ini khusus misalnya akhwat tidak boleh dimasuki ikhwan. Nah seperti itu. Nah ini bisa diterapkan, saya yakin di masjid-masjid ataupun tempat-tempat yang lain. Nah memang kita awali ya hal-hal seperti itu, biar nanti ya orang-orang bisa meniru apa yang memang kita lakukan, hal seperti itu. Ya Ustadz, gimana caranya supaya terpisah gitu kan, kalau di tempat umum kan, di restoran kayak restoran-restoran tersebut kan terbuka ya. Nah supaya untuk memisahkannya gitu kan, gimana itu Ustadz? Iya, kalau kita lihat memang fenomena seperti itu ya banyak kita temukan antara ikhwan akhwat atau laki dan perempuan suka digabung ya. Kita berprasangka ya mereka belum pada tahu gitu ya, belum tahu tentang ilmunya seperti itu. Nah kalau memang kita ada yang tahu situ ya, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan ya dipisah gitu ya. Tapi yang ternyata kita tidak kuasa akan hal seperti itu ya, apa boleh buat ya. Nah, di situ panitia yang yang mengurus ataupun penanggung jawab di situ ya memang harusnya bisa untuk ya diikhtiarkan lah ya, poin-poin tersebut bisa ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat seperti itu. Nah ini yang
yang sejalan dengan agama kita. Seperti itu. Gitu ya Ustaz ya. Terus kalau biasanya kan kalau ada kegiatan kita mengadakan kegiatan gitu kan, ihwan aja, laki-laki saja, perempuan saja kan itu, apalagi kalau sekarang itu nggak seru gitu kan ya, bagi anak muda gitu kan, karena mereka merasa itu adalah masa pencarian gitu kan, penjelajahan gitu kan. Nah itu gimana Ustaz cara untuk menghindarkan itu semua? Iya, memang kalau orang-orang yang memang sudah diawali ataupun terbiasa seperti itu, ya memang ketika kita untuk menentukan memisahkan itu berat. Betul. Ya. Tapi ya di situ nilai dakwah kita coba sampaikan, kita masukkan ya. Nah, karena kenapa mereka seperti itu ya, karena memang mereka belum paham gitu ya. Kalau mereka paham ngerti ya, mereka akan mau menerima seperti itu. Makanya ya nggak apa-apa kita kasih masukan, kita ya sampaikan ya, bahwasanya yang bagus atau yang sesuai dengan aturan agama kita, syariat agama kita adalah dengan seperti ini gitu. Kita dalam rangka untuk apa? Menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena kan kalau sudah bercampur baur nanti ya bercanda ya, toel sana toel sini, yang akhirnya kan nanti ya berujung pada ya maksiat yang terus berlanjut gitu. Nah ini yang kita tidak inginkan. Jadi ya kita ya coba berusaha masukkan sedikit demi sedikit ya, karena memang mereka belum paham, belum tahu. Kalau mereka sudah ngerti, paham, insya Allah mereka juga akan ya menyadari akan hal seperti itu. Ustaz, untuk tipsnya nih ya bagi kita semua nih, untuk tipsnya supaya tadi kita untuk bisa bersilaturahim ya, karena bukber gitu kan salah satunya untuk menjaga tali silaturahim dengan sahabat-sahabat yang lainnya gitu kan, saling mengakrab gitu kan. Nah tipsnya bagi kita supaya dari bukber tadi tidak menjadi jalan maksiat, gimana itu tipsnya Ustaz, apa saja Ustaz? Ya, pertama ya kita sampaikan saja, nggak apa-apa ya, bahwasanya nanti kita akan silaturahim ya, ikhwan akhwat ya. Mungkin awalnya rada aneh ya, aneh kok seperti ini, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Kita masukkan ilmu seperti itu. Nah sekarang kan udah dengan mudah, misal dengan di HP atau misalnya apa, kita kirim WA atau SMS ya, sampaikan ya ilmu-ilmunya, nanti lama kelamaan akan paham hal seperti itu. Awalnya memang aneh kok jadi ente enak ente nanti nggak bebas gitu. Betul. Ya nggak bebas seperti itu ya. Untuk awalan memang berat, memulai untuk awalan itu adalah berat, tapi nanti kalau kelamaan sudah terbiasa. Kayak model ya syariat tentang masalah jilbab saja kan, dulu orang yang berkerudung apalagi sampai kerudungnya besar kan itu sesuatu yang aneh, apalagi sampai bercadar. Wah, bercadar itu sesuatu yang sangat ditakutkan mungkin ya bagi mereka. Ini ajaran apa mungkin seperti itu. Tapi lambat laun ketika mereka paham ya, tahu ilmunya ya, dan mereka ya merasakannya nyaman gitu. Karena apa? Tidak seperti apa yang dia tuduhkan dalam dirinya, dalam hatinya, kok apa ini seperti yang mengekang ya, tidak ya. Justru itu untuk kebaikan kita juga. Nah, sekarang kita lihat kan ya, alhamdulillah ya, para akhwat, ya, para wanita yang sudah mengenakan ya baju muslimah ya, dengan menutup aurat yang sempurna, itu kan sudah di mana-mana gitu ya. Tapi dulu waktu awal-awal itu kan ya asing ya, tapi ya alhamdulillah sekarang mereka sudah ngerti, paham. Dan termasuk itu juga untuk membagi misalnya ya tadi ya, bagaimana supaya mereka bisa ngerti, bisa paham ya, ikhwan akhwat untuk silaturahmi ya, kita sampaikan seperti itu. Ya awalnya memang ya asing, tapi nanti lama-kelamaan insya Allah ya, namanya dakwah kan itu nggak langsung ketika kita sampaikan langsung diterima, butuh waktu, butuh proses ya. Mungkin belum tahu dia ilmunya, mungkin belum paham, nanti mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang akan mereka sudah bisa menerima seperti itu. Nggak apa-apa kita sampaikan hal-hal seperti itu. Kalau untuk sekarang Ustaz nih, apalagi kan sekarang udah memasuki 10 terakhir nih Ustaz ya, apakah sekarang mendingan fokus aja gitu kan ya, mungkin ya kepada kita semua nih, apalagi yang muda-muda, supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ataupun ini 10 terakhir, supaya bisa ngena nih bahwa ini adalah 10 terakhir bagi kita. Mungkin Ustaz bisa menyemangati nih bagi kita yang muda-muda gitu Ustaz ya. Apalagi kan kalau yang muda-muda sekarang itu pengennya itu ngabuburit lah gitu kan, apalagi kan kalau waktu sore itu adalah waktunya Masya Allah, apalagi di hari Jumat kan itu waktunya diijabah doa gitu kan ya Ustaz.
Ustadz ya. Dan juga 10 terakhir juga kan, wah Masya Allah gitu kan. Dari bukber sendiri kan, apa kalau bukber sendiri kan selepas maghrib, selepas maghrib sama masuk isya itu kan juga termasuk ijabahnya doa juga gitu kan. Nah bagi kita nih yang mudah-mudahan supaya bisa semangat di 10 terakhir ini, mohon mungkin Ustadz untuk motivasinya nih. Ya, kita coba lakukan ya, kan ketika seseorang melakukan hal seperti itu karena ngerti, dia paham ya. Betul. Ada semacam keutamaan dan kita sudah tahu ya bahwasanya 10 hari terakhir ada satu malam yang dikenal Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin ya, malam 1000 bulan ya, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Kasih iming-iming seperti itu. Jadi mereka tersemangati. Biasanya orang ketika dikasih iming-iming dia tersemangati. Coba anak-anak ya, ayo kamu belajar, nanti akan dikasih hadiah, nah, kasih sepeda, kasih ini, kasih itu, dia tersemangati. Nah begitu juga ketika kita di situ ada malam yang sangat luar biasa ya, 83 tahun ya, itu lebih utama dibanding malam-malam lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Maka dari sana kita tersemangati. Akhirnya apa? Kita termotivasi untuk melakukan hal seperti itu. Nah itu ya. Terus yang kedua, tentunya ketika kita sudah tahu seperti itu, lantas apa yang memang harus kita lakukan? Yaitu kita dengan ibadah-ibadah yang memang disyariatkan di situ. Ya. Malam Lailatul Qadar ketika kita tentukan malam Lailatul Qadar berarti kan dari mulai maghrib sampai nanti menjelang subuh ya. Nah itu dia terus ya lakukan semua ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi dia berusaha untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, taqarrub ya kepada Allah, dan di situ mereka akan termotivasi untuk bisa melakukan 10 hari terakhir ibadah-ibadah di malam 10 hari terakhir seperti itu. Masya Allah, mudah-mudahan nih sahabat-sahabat juga ya bisa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, apalagi kalau yang muda-muda ya. Kalau yang sepuh-sepuh mungkin ya, bagi ayah ataupun bunda mungkin wah udah tahu gitu kan. Nah bagi kita-kita yang muda-muda jangan sampai kita tertipu dengan umur ya Ustadz ya. Betul ya Ustadz ya, takutnya nanti hari ini kita nanti juga akan ketemu. Nah takutnya nanti kita nggak akan ketemu ya Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada ayah, bunda, akang dan juga teteh ya. Mudah-mudahan kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya di 10 terakhir ini. Akhir kata saya Kang Usep bersama saya Mardais Al-Hilali. Ustadz Mardais Al-Hilali, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.